Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita anugerah nikmat yang tidak mungkin terhitung jumlahnya. Dan alhamdulillah salah satu nikmat itu adalah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di majelis yang semoga menjadi majelis yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pengajian kita, melanjutkan masalah pembagian harta waris. Kalau di pertemuan sebelumnya mungkin saya dulu baru sampai ke sekedar contoh tentang misalnya istri atau suami. Ini ulang-ulang, kalau yang meninggal suami berarti istri jadi ahli waris, kalau yang meninggal istri berarti suami jadi ahli waris. Nah, suami itu memperoleh separuh kalau yang meninggal, istri yang meninggal tidak memiliki keturunan. Kalau memiliki keturunan, maka suami memperoleh seperempat. Sebaliknya istri itu memperoleh seperdelapan, memperoleh seperempat kalau suaminya yang meninggal itu tidak memiliki keturunan. Kalau suaminya memiliki keturunan, maka si istri memperoleh seperdelapan. Nah, hari ini insya Allah kita akan mempelajari anak. Nah, sebelum kita mulai ini nanti Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing membuka kembali surat An-Nisa dari ayat 7 sampai 14, kemudian surat An-Nisa yang paling terakhir. Pokoknya kalau masalah pembagian harta waris itu rujukan utamanya yang dari Al-Quran itu surat An-Nisa dari ayat 7 sampai ayat 14. Itu sebenarnya. Kalau yang pembagiannya sendiri yang ini dapat berapa itu di ayat 11 dan 12, dan di ayat paling akhir surat An-Nisa yaitu ayat 176. Itu untuk mengingatkan lagi bahwa ayat ini yang bagian pertama ini yang dari 7 sampai ayat 14 itu ditutup dengan, mengingatkan lagi, ditutup dengan tilka hududullah, itulah batas-batas ketentuan Allah. Dan wa may yuti'illah wa rasulah, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wadzalika fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Nah, tilka dua ini yang batas-batas itu menunjukkan dari awal surat An-Nisa sampai ayat 11-12 tadi, termasuk di dalamnya ayat tentang bagian-bagian dari ahli waris. Kalau kita mentaati itu, maka
malaikat, Allah menjanjikan akan memasukkan kita ke surga yang kekal, dan itu adalah kemenangan yang paling besar. Sebaliknya, wa may yasillaha, karena siapa yang mengingkari, mendurhakai Allah wa Rasulah, menjarahi Allah dan Rasulullah, salah satunya adalah berarti salah satunya tidak melaksanakan tadi. Sudah tahu hanya seperempat kok, mumpung ahli warisnya ini ciri-ciri harus begini. Itu termasuk wa may yasillaha wa Rasulah. Siapa yang ini kok wa may yasillaha wa Rasulah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa ta'adda hududahu, dan melampaui batas-batas tadi, melanggar batas-batas tadi, yudkhilhu naran khalidan fiha, dia akan dimasukkan ke dalam neraka kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya nanti akan ada siksa. Siksa itu sudah menyakitkan, masih ditambah muhin, siksa yang menghinakan. Ini hudud ini bukan cuma mawaris, tapi menunjuk ke sebelumnya. Surat An-Nisa itu dari pertama kan masalah apa, ada masalah pernikahan, ada masalah hak-hak anak yatim, kemudian ini tentang fariidah, tentang kadar-kadar yang sudah ditentukan untuk para ahli. Baiklah, yang pertama ini yang di ayat 11, yusikumullahu bi auladikum, Allah mensyariatkan, mewajibkan bi auladikum, berkaitan dengan anak-anak kamu, lidzakar mithlu tayain, bagi yang putra itu satu orang putra itu jatahnya sama dengan 2 orang anak putri. Fa'in kunna nisaan, kalau mereka itu, kalau anaknya itu nisaan, perempuan semua, fauqas nadaini, 2 ke atas, falahunna thulutsa ma tarak, maka bagi mereka 2/3. Jadi kalau anaknya itu perempuan semua, jumlahnya 2 atau lebih, mereka dapat 2/3 peninggalan. Wa in kanat wahidatan, kalau yang ahli warisnya itu anak perempuan 1 orang, falahan nisfu, maka anak perempuan tadi mendapat separuh. Jadi kalau anaknya perempuan semua, dilihat 1 orang lebih dari 1. Kalau 1 orang dapat separuh, kalau 2 orang atau lebih dapat 2/3. Kalau ada anak laki-laki, nah ini dibagi secara dengan rasio 1 laki-laki itu sama dengan 2 perempuan. Nah ini kemarin saya dipeseni untuk praktek contoh hitung-hitungan. Ini kalau hitung-hitungan mohon ini perlu apa? Terlihat ya? Ini masih kosong. Ini misalnya ada kasus gini, ada seorang meninggal dunia. Kebetulan ahli warisnya cuma 1 anak laki-laki. Nah, ini dari yang paling gampang dulu. Istrinya udah meninggal dulu, misalnya ada seorang laki-laki, duduk barangkali punya anak 1 laki-laki. Pas dia meninggal, ahli warisnya misalnya cuma 1 anak itu. Nah, anak laki-laki itu mengambil semuanya. Kalau tidak ada siapa-siapa, dia mengambil semuanya. Istilahnya asobah. Itu misalnya suami meninggal, istri sudah meninggal dulu. Jadi ahli warisnya misalnya, ahli warisnya cuma ada anak laki-laki kok. Bapak ibunya si yang meninggal sudah tidak ada juga. Kalau ada bapak itu nanti jadi ahli waris juga.
Ini bisa ada seorang laki-laki duduk, wis lambe bapak ibu, ora duwe sedulur, cuma punya anak laki-laki satu. Nah, pas dia meninggal, ahli warisnya anak dan anak laki-laki itu menghabiskan semua, bisa menghabiskan sisa, bisa menghabiskan semua. Masalah. Ini contoh kasus satu. Contoh kasus dua. Contoh kasus dia, ada seorang laki-laki meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki. Nah, jadi ahli warisnya istri, terus anak laki. Apa? Oh, nanya ibu tinggal. Istri, ini contohnya istrinya cuma satu aja ya. Karena kalau di Muhammadiyah itu menguatkan asas monogami. Jadi bapak-bapak di keluarga Muhammadiyah kalau pengen poligami harus mengusahakan agar ada munastatis kita yang memajukan ini. Tapi sepertinya agak sulit. Nah, istri karena ada anak yang meninggal itu kan punya keturunan anak laki-laki, maka istri dapat berapa? 1/8. Oh, maaf, ini di Excel kalau nggak disetting dulu jadi dead and time. Ini 1/8. Nah, anak laki-laki ini sebagai asobardinasi itu mengambil sisa. Jadi dapat berapa? 1 dikurangi 1/8. Anak laki-laki memang itu 7/8. Kalau anak perempuan Tapi sebentar ini. Ini baru satu kasus. Ada seorang laki-laki meninggal dunia, ahli warisnya hanya ada istri dan anak laki-laki, jumlahnya satu. Nah, sekarang kalau anak laki-lakinya dua orang ini menghabiskan sisa 7/8. Nah, berarti nanti masing-masing dapat 7/8 dibagi 4/9 dari ahli waris. Apa dari harta peninggalan? Atau mungkin kalau zaman sekarang biar mudah dipahami, ini dibikin apa? Pakai prosentase ini. Nah, ini berarti istri dapat 13%. Si anak laki-laki dua-duanya 88%, berarti masing-masing. Nah, masing-masing berarti 44% dari peninggalan. Jadi kalau pakai angka sekarang ya biar mudah juga dibayangkan. Ini satu kasus. Nah, sekarang kalau misalnya lagi istrinya 2, tetap ini 2 orang ini dapat 1/8. Nah, berarti masing-masing dapat berapa? 1/8 dibagi 2. Mana? Sebentar. 1/8 ya. Oh, persenannya sebentar ini. Ini masalah pembulatan itu. Pembulatan itu jadi kalau dibulatkan jadi seperti ini, kalau nggak dibulatkan kan seperti ini. 12,5. Nah, ini kalau pakai pecahan kan 1/16 kan mungkin sulit dibayangkan ini. Nah, ini pakai nomor. Iya, kalau pakai papan tulis sebenarnya lebih mudah. Nah, ini berarti
Nah ini berarti masing-masing istri dapat 6,24%. Ini masing-masing anak dapat 43,75%. Ini kalau zaman sekarang kan lebih mudah kita ya, kalau pakai prosentase. Nah ini cuma sekedar contoh. Nah sekarang contoh lain. Misalnya sebaliknya ini yang meninggal si istri, ahli warisnya. Kalau ahli warisnya cuma anak laki-laki, berarti dihabiskan sama anak laki-laki ini. Sekarang kalau ahli warisnya ada suaminya masih hidup, suami dari meninggal masih hidup, terus ada anak laki-laki, satu orang dulu misalnya. Nah suami karena yang meninggal, istrinya yang meninggal itu punya anak, dia dapat 1/4. 1/4. Anak laki-laki mengambil sisa berapa? 3/4. Berarti kalau pakai persentase berarti ya suami mengambil 12,5%, si anak ini ternyata suami dapat 22%, anak laki-laki 75%. Ini kalau suami jelas satu nggak mungkin deh. Seorang istri meninggalkan 2 suami tak mungkin, nggak boleh. Otomatis satu. Sekarang misalnya anaknya saya bikin 3, berarti masing-masing anak dapat berapa? Nah 75 dibagi 3 1/4. Kalau dibikin pakai persentase, jadi sama 1/4 anak dapat 25. Ini kasus kalau misalnya yang meninggal ada suami atau istri, kemudian ada anak laki-laki, nggak ada anak perempuan, bapak ibunya juga sudah tidak ada semuanya. Jadi ahli waris semua murni, cuma ada guru, ada anak. Nah, sekarang contoh selanjutnya, misal seorang suami meninggalkan seorang istri, kemudian meninggalkan anak perempuan 1 orang. Meninggalkan anak perempuan 1 orang, nggak ada anak laki-laki. Istri dapat berapa? 8. Sebentar ini saya copy dulu biar nggak usah memformat lagi. Ini dikosongin dulu. Istri dapat 1/8 karena ada anak perempuan, karena 1 orang. Falahan nisfu dapat 1/2. Ini masih sisa gak ya? Masih. Berapa ini sisanya? 1 dikurangi, berarti ini ditambah dikit. Sisa berapa? 3/8. Nah ini kalau ada sisa ini ada beberapa pendapat. Ada pendapat yang menyebutkan sisa itu dikembalikan ke Baitul Mal. Kalau di wilayah itu ada Baitul Mal yang stabil, Baitul Mal yang sah menurut sistem hukum Islam. Kalau tidak ada,
Ini pendapat, kalau saya nggak salah kan ini pendapat mayoritas, itu dibagi lagi ke ahli waris yang ada. Cuma pendapat ini terpecah jadi dua. Pendapat pertama yang mayoritas itu dikembalikan ke ahli waris kecuali istri atau suami. Dibagi ulang ke ahli waris kecuali istri atau suami. Nah, ini kan ada 38. Nah, sisa ini kalau menurut penggunaan pendapat yang ini yang dikembalikan ke ahli waris kecuali suami istri, maka sisa ini diberikan ke anak perempuan. Suami, istri atau suami tidak termasuk yang dapat pengembalian kalau ada kelebihan. Ini bukan kasus asobah ini. Ini istilahnya itu rodun. Istilahnya itu rodun, dikembalikan. Nah, cuma dikembalikannya ke siapa itu ada dua pendapat. Ada yang berpendapat ke seluruh ahli waris yang ada termasuk istri. Cuma ini kalau saya nggak salah ini pendapat minoritas. Yang pendapat mayoritas itu dikembalikan ke ahli waris kecuali suami atau istri. Alasannya apa? Karena istri atau suami itu hubungannya kan cuma hubungan pernikahan, itu lebih lemah daripada anak atau bapak, karena kalau anak bapak itu hubungannya adalah hubungan darah. Loh, bedanya apa? Kalau hubungan suami istri masih bisa gugur karena perceraian. Tapi kalau hubungan anak itu tetap dia tetap anak. Makanya yang berpendapat ini beda suami istri. Kalau pas setelah dibagi kok ada sisa, itu ada berpendapat dikembalikan ke ahli waris kecuali istri atau suami. Kalau pendapat yang minoritas itu dikembalikan ke semuanya termasuk istri atau suami. Masing-masing ada alasannya. Yang berpendapat semuanya dikembalikan termasuk istri atau suami juga dapat, itu salah satu alasannya apa? Ketika ada kasus kurang, ini kan kasus sisa nih, ada nanti kasus yang kurang. Jadi kalau prosentnya dijumlahkan itu nanti jumlahnya bisa sampai 120%, kan berarti kurang 20%. Nah, pas ada kasus kurang, itu istri atau suami juga ikut dikurangi. Nah, kenapa pas kasus rodun ada lebihan kok istri gak ikut dapat lebihan? Ini kalau kita pelajari di fikih klasik itu mayoritas malah yang mengikuti pendapat istri atau suami tidak ikut dapat pembagian kalau ada lebih. Kalau di soal ditanya jawab agama terbitan Suara Muhammadiyah, itu kalau saya tidak salah ingat itu lebih memilih pendapat yang ini yang dikembalikan ke semuanya. Jadi istri juga dapat. Nah, sekarang kalau kita selesaikan dengan apa? Kalau kita selesaikan dengan rodun yang pendapat yang istri tidak dapat, berarti sudah selesai. Ini 38 ini tinggal ditambahkan ke ini anak perempuan. Nah, sekarang kalau misalnya pakai pendapat yang istri juga dapat kembalian, bagaimana? Nah, ini kalau metode dulu ini gini, ini 1/8 dan setengah itu kan yang bagian bawah namanya apa pembilang penyebut ya. Nah, penyebut 8 dan 2. KPK-nya bilang 8 ya. Aslul masalah kalau orang Arab nyebutnya. Kalau di kita sekarang namanya KPK, bukan KPK yang mana ya. Perikatan Persekutuan Kecil 8. Nah, kalau pakai ini berarti penyebutnya berapa? 8 berarti istri kan 1. Ini 8 bagi setengah berarti kan 4 ya. Nah,
Ini total kan jadi 5. Nah ini kalau pakai metode ini yang semuanya dikembalikan, ini nanti jadi gini. Jadi si istri jadi 1/5. Istri tadinya 1/8 jadi 1/5. Oh, maaf, ini formatnya belum dipastiin. Sebentar. Ini kemudian yang anak itu jadi 4/5. Ini kalau dijumlahkan jadi sama, jadi 1 bis. Ini gini. Ini format Excelnya yang hitungnya aneh. Harusnya jadi 5/5 gitu. Ini masalah problem. Jadi ini kan masing-masing tadinya istri 1/8 jadi 1/5 kan ada tambahan. Nah, anak perempuan tadinya setengah jadi 4/5. Nah, tambahan itu dari apa? Dari 3/8 ini dibagi secara proporsional kayak ini. Ini kalau menggunakan pendapat yang kalau ada sisa dikembalikan ke seluruh ahli waris termasuk istri. Ini pendapat minoritas. Tapi kalau saya nggak salah ingat, ini di Balai Jam Agama Terbitan Suara Muhammadiyah sepertinya menguatkan yang ini. Kalau mau menggunakan pendapat jumhur mayoritas ulama, itu yang dapat kembalian cuma anak perempuan, si istri tetap seperti apa. Ini bisa dipahami ya. Sekarang saya balik. Sekarang yang meninggal istri, berarti ahli waris suami dan anak perempuan 1. Suami dapat kita 1/4. Sisa enggak ini? Sisa 1/4. Masa 3/4? Kan? Nah gini, pakai cara dulu. Ini kalau penyebutnya dibikin 4 semua, benar ya penyebut atau pembilang? Pembilang penyebut ya. Kalau penyebutnya 4, itu kan berarti pembilangnya suami 1. Nah, anak 2. Berarti 3 ya, 3/4 ya. Oh iya. 3 berarti sisanya kan 1/4 ya. Bener kan itu berarti sisanya 1/4. Ini jumlah yang bagian atas 3 kan berarti 3/4 berarti kan masih sisa 1/4. Nah 1/4 ini sama seperti tadi, ada yang berpendapat dikembalikan ke Baitul Mal dengan syarat tertentu, ada yang berpendapat dikembalikan ke ahli waris yang ada. Nah yang berpendapat dikembalikan ke ahli waris yang ada, itu kalau ada 2 pendapat. Pendapat mayoritas dikembalikan ke ahli waris kecuali istri atau suami. Pendapat kedua dikembalikan ke seluruh ahli waris termasuk suami dan istri. Kalau pada pendapat pertama hanya dikembalikan ke ahli waris kecuali suami istri, berarti suami tetap 1/4, si anak perempuan dapat sisanya, berarti setengah ditambah 1/4. Kalau pakai pendapat yang ini, yang nomor suami juga dapat kembalian, berarti si suami dapat 1/3, anak perempuan dapat 2/3. Nah ini kasus, ini namanya kasus kodun. Jadi setelah dibagi-bagi ada sisa.
Oke, ini ya ini contoh misalnya nanti kalau ada contoh anak perempuannya 2 ini saya salin saja. Ini dilihat yang ini dulu nih. Nah ini misalnya anak perempuannya 2. Nah, kalau 2 dia dapat berapa? 2/3. Ternyata masih sisa 1/5. Nah ini juga kasusnya sama seperti tadi. Kalau pakai pendapat pendapat yang dikembalikan kecuali ke suami atau istri, maka istri tetap seperjelakan, sisanya langsung dibagi ke ini anak perempuan. Kalau pakai pendapat yang ini yang istri juga dapat, sama jadi seperti itu juga. Cuma nanti satu anak jadi ini dan 4/5 dibagi 2. Ini yang ini juga sama. Kalau anak perempuannya 2, ini naik jadi 2/3. Nah ini pas selesai habis, berarti nggak masalah rojul. Karena ini paling besar adalah suami dapat 1/4, anak perempuan 2 dapat 2/3. Ini malah pas ini nggak ada sisa, berarti tidak menggunakan masalah rojul. Kemudian kasus selanjutnya ada anak laki-laki. Satu tok tadi kan sudah mengapa? Bapak ibunya meninggal itu juga kembali ke siapa? Dia tidak punya istri. Anak laki-laki satu-satunya tidak punya istri. Bapak ibunya sudah meninggal itu nanti kembali ke siapa? Juga anak semua asoba. Asoba. Ini maksudnya gini, ada satu orang meninggal dunia. Bapaknya meninggal. Bapak dia udah punya semua. Punya anak satu. Tapi anaknya nggak punya. Kan harus tinggal. Juga tidak punya anak nanti kalau meninggal. Oh anaknya meninggal. Warisnya dia. Anaknya nggak punya anak. Jadi yang meninggal ya anak laki-laki nih. Ya, tapi padahal nggak punya istri. Berarti kan juga anak. Masih ada adik atau Satu-satunya. Satu-satu. Ya wakaf. Kembalikan ke negara. kalau gaul arhamnya keluarga tapi yang bukan ahli waris, misalnya bibi yang dari ibu, itu kan termasuk gaul. Itu nanti kasihnya ke gaul arham. Ini paman itu juga ada di paman, tapi paman yang dari pihak bapak. Juga diplomat. Kalau sudah punya semua ya, tapi saya tahu dulu bisa belum. Jadi anaknya harus punya. Kalau di zaman dulu, zaman pemerintahan Islam masih ada sih ya, foto langsung ke Baitul Mal itu sama seperti kayak surat berita. Sekarang kalau yang kasus sampai sekarang saya malah belum ketemu ya. Tapi ini benar kejadian nih. Tadi tahu dulu. Ini contoh selanjutnya ini kalau ada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah ini yang ada anak laki-laki perempuan ini. Misal ada seorang laki-laki meninggalkan seorang istri satu aja ya. Kemudian meninggalkan anak laki, kemudian juga meninggalkan anak perempuan. Nah, ini istri dapat 1/8. Hebat Januari. Hebat Januari. Ini kalau nggak diformat jadi pecahan dulu jadi tanggal.
1/8. Nah, berarti sisa ini anak laki perempuan itu berarti menghabiskan sisanya 7/8 ini dibagi antara anak laki-laki perempuan dengan proporsi setiap satu anak laki-laki itu bagiannya sama dengan 2 anak perempuan. Nah, ini misalnya anak laki-lakinya 1, anak perempuannya 1 juga. Nah, nanti ini anak laki-laki 1 orang dihitung jadi 2 kepala, yang perempuan 1. Nah, jadi ini kan jadi jumlahnya 3 nih. Nanti anak laki-laki dapat 2/3 kali 7/8. 3 Februari. Jadi si anak laki-laki dapat 2/3, anak perempuan dapat 1/3. 1/3 dari 7/8 berarti berapa? 7. Anak si anak laki-laki dapat 7/12, anak perempuan dapat 7/24. Nah, kalau zaman dulu ini biar gampang gambar ini bawahnya dibikin 24. Nah, berarti si istri dapat 8/24, anak laki-laki dapat 14/24, anak perempuan dapat 7/24. Kalau satu laki-laki. Oke, maaf. Indikator ini. Kalau dibikin prosentase berarti si istri dapat 3/24 berarti si istri dapat 12,5%, si anak laki-laki dapat 58,33%, anak perempuan dapat 29,167%. Ini kalau anak masing-masing satu-satu. Sekarang kalau anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 1. Nah, ini satu anak laki-laki dihitung 2 kepala, berarti jumlah kepalanya jadi berapa? 4. 2 kali 2 4. Nah, berarti nanti yang penyebutnya totalnya jadi berapa? 5 ya? 5. Berarti nanti ini seperti ini per 5, yang anak perempuan dapat 1/5. Nah, ini berarti berapa ini? 40 ya. Jadi kalau disamakan berarti jadi 40. Ini berarti 40 dibagi 8, istri jadi 5/40. Nah, ini siapa? Si anak laki-laki berarti 7 kali 4 berarti 28 ya. 28, anak perempuan 7/4. Ini berarti si ibu, si istri dapat 5/40, si anak laki-laki dua-duanya dapat 28/40, si anak perempuan masing-masing dapat 7/4. Jadi kalau masalah ini akan hidupnya akan perlu konsentrasi. Tapi intinya gini ya,
jadi intinya ini sekitar 4/5 dikali 7/8 ini berarti 1 ini dikali 7/8. Terus ini berarti anak laki-laki berarti kan dapat 28/40 kalau pecahannya disamakan. Nah ini kalau dijumlahkan jadinya ini. Oh, ini 1. Cuma kalau zaman dulu kan biar bawah sama semua itu dibikin 40 semua. Jadi kalau dibikin 40 semua berarti kan ini tetap 7/40, ini 28/40, yang ini berapa ini? 5/40. Tapi kalau dijumlah 1 benar nih? 1 tambah ini. Nah, benar. Berarti istri dapat 5/40, suami dapat, anak laki-laki dapat dua orang dapat 28/40, anak perempuan dapat 7/40. Nah ini anak laki-laki berarti satu orang dapat 14/40. Tetap 2 kalinya anak perempuan ya. Satu laki-laki 2 kalinya anak perempuan. Dan sekarang saya balik, yang meninggal perempuan, ahli warisnya suami. Nah, kebetulan meninggalkan anak laki, satu aja dulu. Kemudian meninggalkan anak perempuan, 1 juga. Suami dapat 1/4. Satu 1/4. Sisanya dibagi secara proporsional. Ini antara laki-laki, 1 anak laki-laki dihitung juga. Jadi ini anak laki-laki karena 1 dia dihitung 2 kepala, anak perempuan dihitung 1, jumlahnya 3. Berarti anak laki-laki ini dapat 2/3 dari ini 3/4. 2/3 dari 3/4, anak perempuan dapat 1/3 dari 3/4. Berarti berapa? Anak laki-laki dapat separuh dari keseluruhan, anak perempuan dapat 1/4 dari keseluruhan. Kalau dibikin sama, atasnya dibikin bawahnya dibikin 4 semua. Tadi kan ini suami dapat 1/4, anak laki-laki dapat 2/4, anak perempuan dapat 1/4. Kalau bawahnya dibikin 4, berarti suami dapat 1/4, anak laki-laki dapat 2/4, anak perempuan dapat 1/4. Sekarang sama, kalau misalnya anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 1, sama. Ini jadi 4, berarti ini kan bawahnya 5. Berarti ini yang anak laki-laki 2 orang dapat 4/5, anak perempuan dapat 1/5. Berarti secara totalnya anak laki-laki dapat 3/5, anak perempuan 3/20. Ini kalau bawahnya dibikin 20 semua, berarti suami dapat 5 ya, 5/20, anak laki-laki dapat 20 kali 3/5 ya. 12 ya. Ini dapat 3. Terus ya 20. Nah, berarti setiap anak laki-laki dapat dengan 6/20. 2 kalinya anak perempuan ya. Yang 1 anak perempuan dapat 3/20.
Ini bisa diikuti nih. Dan sekarang saya ganti, tadi kan anak laki-lakinya bagus. Nah sekarang kalau anak perempuannya 2, ini beda ya. Kalau ada anak laki-laki tidak seperti tadi. Kalau tadi kan kalau ahli waris semua anak perempuan. Kalau anak perempuan, kalau 1 dapat setengah, kalau lebih dari 1 dapat 2/3. Tapi kalau ada anak laki-laki, kembali ke asal, beda kali misluhan bilun saya menghabiskan sisa. Nah ini garis pertama misalnya anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 2. 7/8 itu dibagi ke anak ini dengan proporsi yang 1 anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Berarti ini anak laki-laki kita hitung jadi karena 2 kita itu jadi 4 kepala, anak perempuan 2 kepala. Totalnya jadi 6 kepala. Berarti ini anak perempuan dapat 2/6 dari 7/8, anak perempuan dapat 2/6 dari 7/8. Berarti kalau dibikin pecahannya 24, anak laki-laki seluruhnya dapat 7/24, anak perempuan seluruhnya dapat 7/24. Sudah sepertinya dia 4/6 bos. Ini dia. Jadi yang laki-laki dapat 7/12 atau 14/24, yang perempuan dapat 7/24. Berarti kalau dibikin atasnya sama semua 24, berarti ini istri dapat 3 nih. Nah, yang ini berapa? 14, ini 7. Nah masing-masing ini anak laki-laki masing-masing berarti dapat benar ya 7/24. Anak perempuan masing-masing dapat 7 dibagi 5. Berarti 7/24 dibagi 5. Ada pecahannya kan ini? Ternyata pecah ya. Nah kalau pecah seperti ini zaman dulu itu jadi apa? Istilahnya itu jadi apa? Ada kusur, kalau kusur maka harus dipaskin biar jadi soket. Ini di atas dijadikan 48. Yang mana? Ini 7/8. Ini kalau pakai pecahan itu, kalau pakai zaman dulu seperti ini dibikin 48. Berarti yang 3 dikalikan berapa? Jadi 48. Dikali 2 ini berarti 4 ya. Nah ini jadi berapa ini? Ini kali 2 ini berarti 14. Yang ini berarti 7. Jadi 1 anak perempuan dapat 7/48, 1 anak laki-laki dapat 14/48, istri dapat 6/48. Agak rumit ya kalau seperti ini. Kalau zaman sekarang paling mudah dibikin apa? Prosentase itu sekian persen. Dan ini mungkin gambarnya jelas ya. Ini baru sampai kalau ahli warisnya ada istri atau suami dan ada anak. Baik, ini ada waktu sekitar 5 menit. Monggo kalau ada yang bertanya, semoga pertanyaannya tidak bisa saya jawab. Kalau tidak saya tahu dulu. Monggo.